Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semuanya. Berjumpa lagi tentunya dengan saya Haris, masih di channel YouTube Ahmad Riz Effendi. Bapak Ibu semua, bagi yang bantuannya masih cair di tahap 3 ataupun tahap 4 ini, ya baik bantuan PKH ataupun BPNT, jangan senang dulu. Nah, berikutnya bagi yang bantuannya di tahap 3 atau tahap 4 ini tidak cair. Nah, tidak cair, jangan bersedih hati dulu. Loh, kenapa Mas? Nah Bapak Ibu, karena yang tidak cair itu juga masih ada kesempatan nantinya cair di tahun depan jika Anda melakukan hal-hal berikut ini. Nah, khususnya bagi yang tidak cair itu apa saja yang perlu dilakukan? Nah Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini akan saya kasih sedikit bocorannya kepada Anda semua. Mudah-mudahan info yang saya berikan ini bisa bermanfaat, ya, bisa diterapkan, dan mudah-mudahan juga bisa berdampak, ya, ada hasil di tahun 2026 nantinya. Bagaimana penjelasannya? Berikut info lengkapnya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih masih menyimak info di channel YouTube Ahmad Riz Effendi tentunya. Dan pada kesempatan kali ini ada dua info yang akan saya sampaikan, khususnya bagi Anda yang masih cair ataupun yang sudah tidak cair, khususnya di pencairan tahap 3 dan juga tahap 4 tahun 2025. Yang saya maksud di sini adalah bansos PKH dan juga bansos BPNT, ya. Nah, Bapak Ibu penerima PKH BPNT yang bantuannya masih cair di akhir tahun 2025 ini tentunya perlu banyak bersyukur. Kenapa? Karena di akhir tahun ini banyak sekali bantuan-bantuan tambahan yang digelontorkan oleh pemerintah, ya. Ada BLTS 900.000, ada penebalan 400.000, ada bantuan pangan, ya, beras dan minyak. Sehingga banyaknya bantuan ini, khususnya bagi yang masih cair, bantuannya cair, dapat penebalan, ya, dapat bantuan pangan, tentunya harus disyukuri dan dimanfaatkan sebaik mungkin bantuannya. Jangan dibelikan yang aneh-aneh, ya, belikan sembako, kebutuhan pokok rumah, biaya sekolah, dan lain sebagainya. Jadi yang masih cair, bersyukur yang banyak, meskipun cairnya tidak banyak, katakan hanya dapat PKH saja dan itu komponen SD, katakan, ya, kan itu sedikit gak banyak. Itu benar-benar perlu disyukuri, ya Bapak Ibu, ya. Tapi jangan senang dulu. Loh, kenapa Mas? Nah, ini yang perlu dipahami Bapak Ibu, ya. Bagi penerima yang masih cair, masih aktif hingga saat ini, jangan senang dulu karena di tahun 2026 tentunya akan terus-terusan dilakukan survei dan ground checking. Karena nanti dari hasil survei dan ground checking itu akan mengupdate kondisi sosial ekonomi Bapak Ibu semuanya. Jika nanti didapati itu sudah tingkatan, katakan oh ini menengah, oh ini katakan sudah sejahtera, ya, atau sudah bisa mencukupi penghidupannya, ya, artinya bantuannya harus dihentikan. Jadi bagi yang masih cair, saran saya jangan aneh-aneh Bapak Ibu, ya. Karena kemarin ada kejadian di daerah kami, ada yang menjadikan bansos itu anggapannya akan cair terus-menerus, sehingga dia melakukan pinjam uang ke tetangganya atau ke kerabatnya sejumlah bansos yang biasa cair. Ternyata di akhir tahun ini bantuannya tidak bisa cair. Artinya dia harus membayar hutang ke tetangganya itu. Nah, banyak sekali yang seperti itu Bapak Ibu, ya. Karena kemarin ingin segera mencukupi kebutuhannya, berhutang sejumlah yang biasa dia menerima bansos. Tapi ya kalau bansosnya cair kan hutangnya bisa dipenuhi atau ditutup. Nah, ternyata bantuannya tidak cair. Nah, itu kan juga akan repot. Sehingga bagi Anda yang masih cair, tidak perlu berbangga hati yang terlalu berlebih. Bangga boleh, tapi tidak perlu yang sangat berlebihan, apalagi sampai diposting di media sosial. Saran saya jangan, ya Bapak Ibu, ya. Cukup Bapak Ibu saja yang tahu, ya. Kalau cair segera diambil bantuannya, sudah digunakan, sudah itu. Tidak perlu diupload di WA, alhamdulillah cair sejumlah sekian, atau di status Facebook atau status WA, nggak perlu Bapak Ibu, ya. Karena nanti itu akan menimbulkan
dalam tanda kutip keirian dari tetangga yang mungkin tidak bisa cair bantuannya. Karena di tahun 2026 karena seiringnya perubahan data bisa jadi tahun 2026 tiba-tiba punya Anda tidak cair, kan itu juga akan repot ya. Sehingga kalau sekarang masih cair ya disyukuri dengan sebaik-baiknya. Berikutnya Bapak Ibu, info yang kedua, terkhusus bagi yang bantuannya kemarin tidak cair, tidak perlu berkecil hati dulu ya. Misal kondisi sosial ekonominya memang sangat membutuhkan, secara rumah juga tidak punya aset, tidak punya sawah apalagi kendaraan ya. Tapi ternyata tidak cair. Nah, tenang Bapak Ibu, yang pertama yang dilakukan ya ada beberapa langkah ya ini yang perlu dilakukan. Silakan Anda bisa lakukan langkah-langkah ini. Langkah yang pertama, nanti Anda cross check dulu di sistem SIG-NG. Jangan-jangan bantuannya memang belum cair atau di tahap susulan, itu bisa jadi ya. Karena banyak yang saya lihat datanya itu tidak ada masalah, nominal uangnya sudah muncul di sistem SIG-NG tapi kenyataannya belum cair. Bisa jadi itu masuk di tahap susulan. Jadi yang pertama dilakukan, dicek dulu, di cross check dulu. Ya, ini yang bagi tidak cair ya, itu dicek dulu apa penyebabnya ya. Karena nanti kalau sudah dicek kan sudah tahu kira-kira harus melakukan apa. Kalau di situ tertera desil 6 sampai 10 dan kenyataannya tapi memang sangat-sangat tidak mampu, itu bisa kok Bapak Ibu diperbaharui, itu bisa dengan cara diedit di desa atau kelurahan untuk pengeditan kondisi sosial ekonomi agar sesuai dengan kenyataan. Jadi yang pertama dicek dulu, kalau sudah tahu penyebabnya apa, baru dilakukan perbaikan. Jadi langkah kedua yaitu melakukan perbaikan. Kalau perbaikan tentu jenengan kan tidak bisa melakukan perbaikan sendiri, tentunya harus di desa atau kelurahan, di operator bansosnya agar dimutakhirkan datanya sesuai dengan fakta yang ada. Misal tidak punya sepeda motor ya diedit, benar-benar tidak punya AC ya diedit, tidak punya AC. Tujuannya nanti agar sosial ekonominya berubah sesuai dengan kenyataan. Berikutnya, kalau sudah sesuai dengan kenyataan, langkah yang ketiga yaitu adalah pengusulan ulang. Pengusulan ulang ini bisa dilakukan di desa atau kelurahan setempat ataupun juga melalui aplikasi cek bansos. Nah itu ya, jadi bisa dengan aplikasi cek bansos dengan HP bisa, atau langsung ke desa atau kelurahan untuk permohonan pengusulan bansos lagi, baik bansos PKH ataupun BPNT. Terserah jenengan nanti ingin mengusulkan bansos apa. Harapannya nanti di tahun 2026 bagi yang sekarang tidak cair karena kendala kesalahan sistem dan sebagainya, insya Allah bisa dapat kembali. Harapannya seperti itu Bapak Ibu. Yang penting sekarang sudah berusaha, sudah mengusulkan. Kalau ada usaha kan nanti ada kesempatan lolos dapat bansos lagi ataupun tidak lolos. Kalau tidak pernah berusaha ya dipastikan tidak lolos. Jadi itu Bapak Ibu ya. Saya kira itu terkait bansos saat ini, agar kita selalu berhati-hati, kalau cair disyukuri, kalau tidak cair bersabar. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ya. Kita ketemu lagi di info bansos berikutnya. Saya Haris undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.